Misalkan lah benih melon sudah berkecambah langsung ditaruhkan di pot tray, saya jamin benih tersebut pasti stres. Oke, Cak. Ini kan tadi saya lihat kan sama barusan mindah benih aja. Iya, Benih yang kemarin diperam itu dipindah ke hitam-hitam ya, itu namanya tray. Ya, nama kerennya pot tray. Pot tray. Nah, pertanyaannya ya, kenapa kok perlu dipindah ke pot tray? Kenapa langsung dari yang cukul itu, yang sprout langsung dipindah ke polybag? Kenapa harus ke pot tray ya? Jadi gini, fungsi utama dari pot tray, saya langsung ini aja kan, yang ini kan, ini kan, ini kan. Nah, jadi pot tray itu sebenarnya fungsinya adalah ibaratnya bayi balita. Jadi harus perlu diperlakukan khusus, ibaratnya digendong dulu. Kemarin kalau sudah melahirkan kan diselimuti sih. Tapi ketika bayi atau sudah dewasa, balita tadi, itu harus digendong. Digendong dulu. Pakai apa? Kalau bayi melon pakai ini, pakai pot tray. Nah, pot tray ini fungsinya adalah ketika tadi yang sudah berkecambah benih tadi dimasukkan ke dalam satu-satu ini. Satu-satu, ibaratnya digendong dulu sampai saatnya bayi tadi sudah menjadi dewasa. Nah, seperti itu Mas, kalau bayi yang melon itu harus seperti itu. Nah, kalau misalkan enggak enggak ditaruh di pot tray, efeknya apa ya? Misalkan lah bayi melon tadi atau benih melon sudah berkecambah langsung ditaruhkan di pot tray, saya jamin benih tersebut pasti stres. Kenapa? Karena saya melihat di belakang saya, ini nanti ketika benih tadi sudah dimasukkan ke dalam pot tray, nggak bisa Mas langsung terkena sinar matahari UV langsung. Nah, fungsinya adalah ketika tadi sudah dijejer seperti ini di belakang saya, nanti ditutup sama waring. Jadi benih yang sudah balita tadi atau sudah berkecambah, nggak boleh terkena matahari secara langsung. Jadi harus ditutupi dulu pakai waring. Nah, pertanyaannya, kalau kita langsung taruh berkecambah tadi di polybag, masa kita satu greenhouse harus ada waringnya? Ya nggak mungkin Mas. Makanya itu di dalam satu tempat seperti ini, di dalam wadah yang kecil-kecil seperti ini, di satu titik tempat nanti dikasih sama waring. Seperti itu. Kenapa sih aku nggak boleh kena sinar matahari? Katanya kalau nggak kena sinar matahari malah etiolasi. Kok Iya, ini malah betul. ditutup sama waring? Ini pertanyaan yang sebenarnya menjebak sekali. Seperti inilah dengan pertanian. Meskipun waring, ibaratnya lux itu adalah intensitas cahaya mataharinya itu harus di bawah standar. Kenapa? Ketika benih tadi Mas ya, benih yang sudah berkecambah itu pasti ada muncul akar putih-putihnya. Nah itu Mas, kalau langsung terkena sinar matahari itu gosong. Makanya harus ditutupi sama waring. Kalau benih tadi sudah muncul daun atau daun kotiledon atau daun sejati, nggak apa-apa terkena sinar matahari langsung. Tapi benih tadi, benih yang di belakang saya ini, kalau belum ada daunnya itu nggak boleh langsung terkena sinar matahari langsung. Ini seperti channel yang lain, Mas. Kan ada sih benih tadi dikecambahkan dulu lalu ditutup di tempat gelap, iya kan? Iya. Iya kan? Lalu setelah itu dibuka lagi. Sama seperti ini. Jadi ketika benih tadi yang belum ada daunnya ditutup dulu sama waring. Nah, waring nanti ketika sudah berkecambah muncul daun sejati baru dibuka waringnya. Berarti tiap benih itu beda ya, ya perlakuannya ya. Sangat-sangat berbeda, sangat-sangat berbeda. Kalau kangkung Mas, kangkung itu nggak perlu dikasih waring itu. Kangkung disemai di sini. Kalau kangkung nggak perlu pakai putri. Kangkung itu kita sebar langsung di polybag, langsung intensitas tinggi, oke dia. Karena mereka tahan. Kangkung itu juga kalau nggak perlu dipupuk, itu juga bisa tumbuh dengan maksimal. Begitu ya. Terus ini tray itu kan setahu saya kan macamnya banyak ya. Iya, betul. Nah itu jenisnya tray itu apa saja ya? Kalau secara umum di Indonesia ya, tray itu ada dua. Ada tray seperti ini, pakai plastik, dan tray yang pakai ibaratnya nama kerennya adalah media sosis. Jadi tray itu tray sosisan. Kalau ini kan plastik, kalau itu pakai media plastik juga tapi plastik putih. Saya nggak ada contohnya, jadi ada dua. Lah, kalau yang ini Mas, saya kan pakai ini melon ini, pakai putri ini. Putri ini kalau untuk melon
umumnya, saya nggak ngomong wajib, umumnya ukuran satu tray ini isi 50 lubang tanam. Banyak mas ukurannya. Ada yang nggak 25, 24 kalau nggak salah. 24, 50, sama 72. Nah, kalau ini 50. Nah, 24, 50, 72, 102. Kalau melon ini 50. Kalau 72 biasanya itu timun, ini 72. Maksudnya 72 itu dalam satu kotak tray ini ada 72 lubang tanam. Kalau ini dalam satu kotak ini ada 50 lubang tanam. Kalau lombok, cabai, tomat itu 102. Semakin kecil. Ada lagi yang sangat-sangat kecil itu 215 terus berapa, itu untuk komoditas seperti bayam yang mereka di tray dulu. Jadi tray ini langsung diserbukan seperti ini, itu yang lebih kecil lagi. Tapi untuk melon ini 50. Berarti ukurannya itu ya, angkanya makin besar, lubangnya makin kecil. Betul sekali. Ukuran tetap sama, ini segini nih. Nah, ya, berarti sama nih, Rek. maksudnya kan angkanya makin besar, si kotaannya itu makin kecil, betul, si lubangnya betul, itu. betul. Ukuran tetap segini. Aku gak ada ukuran berapa iki. Pokoknya kali iki. Jadi kalau 72 ya lebih kecil. Kalau 105 lebih kecil lagi kotak-kotaknya ini loh, kotak-kotak ini. Terus cara pemilihan tray-nya itu gimana, Cak? Maksudnya apakah cuma kita memilih tray misalkan untuk melon ya? Apakah kita memilihnya itu cuma berdasarkan ukuran saja atau ada kriteria lain memilih tray itu? Kalau memilih tray, setahu saya mas ya, saya biasanya itu kalau berhubungan dengan barang plastik, entah itu polybag, entah itu plastik UV, entah itu tray, barang plastik yang bagus itu bisa molor. Kalau nama melar, kalau bahasa Indonesia apa ya melar itu ya? Elastis. Elastis. Kalau polybag itu yang bagus itu elastis mas, ketika ditarik itu mereka nggak patah. Jadi bagus. Tapi kalau polybag potret seperti ini lihat. Nah, kalau elastis seperti ini bagus. Ada mas yang kaku. Ada yang kaku. Kalau yang kaku itu takutnya biasanya gampang pecah. Maka dari itu yang bagus memilih potret, polybag atau plastik UV itu cari yang molor. Ini plastik UV saya. Yang bagus itu yang merek Toyota dan Vatan. Saya itu pernah coba merek, nggak bermerek sih sebenarnya, kesalahan saya pribadi, itu nggak bisa molor, akhirnya dalam waktu 6 bulan itu ngeprul. Saya aduh, jadi kurang rekomendasi. Kalau hubungan dengan plastik mendingan cari yang molor kayak ini elastis. Kalau usia tray itu memang umurnya itu biasanya berapa lama ya? Tray itu mas ya, kalau ini hampir 2 tahun. Kesalahan para pemula, saya juga dulu pemula deh sebenarnya, kesalahan para pemula adalah setelah ini digunakan digelenteng nang ini, wes hujan panas, akhirnya ngeprul. Jadi teman-teman kalau sudah melakukan persemayan itu tolonglah Rek, disimpan baik-baik, ditaruh dengan ruangan khusus, nggak terkena cahaya matahari dan nggak terkena hujan, biar awet. Ini 2 tahun Rek. Itu 2 tahun. Ini 2 tahun. Standarnya berapa tahun ya? 5 tahun lah itu bisa. Kalau nyimpennya bagus ya. Bagus iya, bagus loh. Plastik itu awet. Terus ada lagi aja tentang tray? Untuk tray, iki salah satu tips dan trik. Tray itu ada hubungannya dengan media semai seperti ini. Kok bisa? Kalau membuat media persemaian di atas meja seperti ini, usahakan seukuran dengan ini. Katakan ini ya, ini 0,5 meter kali 40. Ya, jangan buat lebar, cuma 30. Nanti ini lah, ini ambrek sisa. Anunya ya berarti mejanya. Jadi mejanya itu harus disesuaikan dengan putri. Saya dulu juga gitu, Rek. Kesalahanku buat meja kuru-kuru aja. Akhirnya guling ini, gak apa-apa lah. Tapi sekarang mejaku itu muat gini, 1, 2. Nah ini, bagus kan? Seperti itu. Jadi harus disesuaikan potret dengan mejanya. Jangan sampai beda ukuran yang efektif. Akhirnya nggak bagus. Gitu ya. Apalagi yang perlu dipertanyakan? Sepertinya cukup untuk tray itu ya. Tray ini kita bahas simpel saja ya. Simpel saja buat teman-teman. Tips dan trik memilih putri. Itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar, nanti dijawab oleh Cak Tani. Betul. Seorang ganteng Cak Saman. Iya.
Ya, situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi Aku nih ganteng wabarakatuh. kepengen siswi loh.